5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo anak-anak teacher, selamat pagi. Ketemu lagi dengan teacher Samsir. Hari ini kita kembali belajar dari pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, Tuhan penjagaku dua. Sebelum kita bersama-sama belajar, mari kita berdoa. Let's pray. Lord Jesus, thank you today. Now we want to study religion. Bless and guide us. In the name of Jesus Christ we pray. Everybody say Amen. Anak-anak teacher, hari ini kita akan sama-sama belajar dari pelajaran 4 dengan judul Aku Mengasihi Keluargaku. Bacaan Alkitab kita hari ini Kejadian 37 ayat 1 sampai 11. Yohanes 13 ayat 35. Mari kita baca Alkitab kita. Kamu siapkan Alkitabmu. Hari ini kita baca dari Yohanes 13 ayat 34. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Coba perhatikan gambar di sini. Ini adalah keluarga. Keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, abang, kakak, dan saya. Wah, di sini keluarga terdiri dari siapa ya? Ayah, ibu, anak. Oh, keluarga juga ini disebut dengan keluarga inti. Ada juga keluarga yang lain. Ada juga anak tinggal bersama paman atau bibi, atau tinggal bersama kakek dan nenek. Dan keluarga bukan hanya bapak ibu loh anak-anak teacher, dan anaknya saja, tetapi menurut Craig Dykstra, keluarga adalah kelompok orang dengan siapa kita berhubungan dengan kita. Keluarga berarti dimanapun kita tinggal dan dibesarkan, di situ juga keluarga kita. Wah, senang ya. Mungkin ada di antara kita juga yang dibesarkan oleh bibi atau paman. Ada juga dibesarkan oleh nenek. Itu juga termasuk keluarga kita. Apalagi dikatakan keluarga di dalam Tuhan. Wah, luar biasa itu. Kita lanjutkan. Hari ini kita mau menyimak cerita. Cerita ini tentang si Gio. Gio di dalam cerita, dia adalah anak tunggal. Dia hanya sendiri di rumah, tidak ada abangnya, tidak ada kakaknya, bahkan tidak ada adiknya. Dia hanya tinggal bersama ayah dan ibu. Rupanya kalau dia hanya sendirian, dia merasa kesepian loh, karena tidak punya saudara. Akhirnya Gio marah kepada ibu dan ayah karena tidak ada temannya.
Gio mulai kasar dia anak teacher. Apalagi yang dilakukannya, Gio juga mulai marah. Wah, Gio mulai keras kepala juga. Wah, bahkan dikatakan Gio suka melawan orang tua. Apa yang dikatakan orang tua tidak mau dengarkan. Wah, anak teacher, jangan seperti si Gio ya. Ketika dikasih tahu orang tua, dia melawan tuh. Wah, suatu hari Gio sakit loh. Kalau kita sakit, tentunya kita hanya dapat berbaring di tempat tidur. Dan Gio sangat sedih. Dia mengingat kembali bagaimana dia melawan, marah, keras kepala kepada ibunya. Rupanya si Gio menyadari apa yang menjadi kesalahannya. Dan dia juga tidak mau kehilangan ibunya. Wah, mamanya juga sayang sama si Gio. Gio mendekati mamanya, dan ibu berkata kepada Gio, "Gio, anakku sayang, maafkan ibu ya, yang tidak dapat memberikan kamu saudara, sehingga kamu kesepian." Rupanya si Gio menyadari kesalahannya. Dengan menangis dia berkata, "Seharusnya Gio yang minta maaf, Bu. Seharusnya Gio bersyukur masih ditemani ibu dan ayah setiap hari." Gio berkata, "Maafkan Gio ya, Bu." Apa kata mamanya? "Ya, ibu sudah memaafkanmu, Gio." Dengan kasih sayang ibu memeluk Gio dengan kasih sayang. Wah, dari cerita tadi, apa sih yang mau kita petik ya? Yang mau kita pelajari? Rupanya sebagai anak Tuhan harus bersikap seperti Gio, bukan bersikap nakalnya anak teacher, tetapi bersikap mau minta maaf dan juga menyadari kesalahannya itu. Jadi kita harus menerima keberadaan keluarga kita apa adanya. Caranya bagaimana ya? Antara lain, yang pertama yang kita lakukan adalah tidak bersungut-sungut. Yang kedua, tidak memprotes dan melawan perintah orang tua. Yang ketiga, menyayangi orang tua dan bersikap lemah lembut dan sopan. Yang keempat apa lagi ya? Yang keempat, meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Yang kelima, selalu bersyukur apapun keadaan keluarga kita. Amin. Apa lagi ya yang harus kita lakukan? Sebagai anak Tuhan dalam keluarga, kita harus apa ya? Justru kita mendoakan anggota keluarga. Siapa kira-kira yang ada di rumah kita doakan. Kita doakan mama papa kita. Bahkan siapapun yang di rumah kita doakan. Bahkan mungkin juga kita mendoakan nenek kita, kakek kita. Bahkan mungkin juga kita mendoakan tante kita atau paman kita. Bahkan juga yang kedua, memaafkan anggota keluarga
dan tidak mendendam sekalipun ada kesalahan yang dilakukan mereka. Karena firman Tuhan berkata, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34. Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, anak-anak teacher. Lewat apa Dia mengasihi kita? Lewat pengorbanannya, kematiannya di kayu salib. Dia tidak mengingat lagi dosa dan pelanggaran kita. Bahkan Dia memberikan hidup kepada kita. Apa itu hidup yang kekal? Apa itu hidup yang kekal? Diberikan kita surga, anak-anak teacher, kalau kita percaya kepadanya. Mari kita percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan hidup kepada kita. Amin. Amin. Hari ini teacher akan bercerita tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Di dalam cerita ini Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Kenapa dibenci? Karena Yakub lebih sayang kepada si Yusuf. Mari kita lihat ceritanya ya. Bapak Yakub itu punya anak loh. Yang pertama Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Aser, Isakar, Zebulon, Yusuf, Benjamin. Mereka tinggal di Kanaan loh, anak-anak teacher. Bapak Yakub punya 12 anak laki-laki. Anak yang ke-11 bernama Yusuf. Nanti Yusuf dibenci oleh saudaranya. Yusuf berumur 17 tahun. Yusuf mempunyai ibu bernama Rahel. Bapak Yakub lebih sayang kepada Yusuf. Karena itu Bapak Yakub memberi Yusuf sebuah jubah yang indah. Tetapi saudara-saudara Yusuf merasa iri hati dan benci kepada Yusuf. Yusuf juga bermimpi tentang matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Suatu hari Bapak Yakub menyuruh Yusuf untuk melihat keadaan saudara-saudaranya. Oke, dari pelajaran tadi, dari Kejadian 37 ayat 1-11, cerita ini mengajarkan supaya kita tidak iri hati kepada saudara kita. Kalau dalam keluarga terdapat perbedaan pendapat, harus saling menghargai. Karena keluarga adalah pemberian Tuhan. Tidak membuat kita hidup sendiri. Tuhan tidak membuat hidup kita sendiri loh, anak-anak. Dan mari kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas pemberian Tuhan kepada kita. Dan kita juga harus mengundang Tuhan Yesus ada di dalam keluarga kita. Supaya apa? Supaya kita bisa mengucap syukur
setiap saat. Karena Yesus ada di dalam keluarga kita. Hari ini kita akan bernyanyi bersama-sama. Nyanyinya adalah Yesus dalam rumahku senang-senanglah. Senang-senanglah, senang-senanglah, Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah, Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, 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 Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, 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 Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah, Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, 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 Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Ya, terima kasih. Kita sama-sama bernyanyi. Terakhir, keluarga adalah harta berharga dalam kehidupan. Apapun kondisi keluarga, banyak tidaknya anggota keluarga, kaya tidaknya sebuah keluarga, keluarga harus dimengerti dan diterima. Karena keluarga sebagai apa? Pemberian Allah, sehingga harus ada sikap menghargai dan mengasihi. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga kamu mengerti. Biarlah kiranya kita semua bisa mengasihi satu dengan yang lain. Kita menyayangi papa mama kita, kita juga menyayangi siapapun keluarga kita. Karena itu Tuhan yang mengajar kepada kita. Oleh karena itu demikianlah pembelajaran kita. Kita akan tutup, kita close, kita berdoa bersama-sama. Let's pray. Lord Jesus, thank you for learning today. Now we want to close our subject religion. Bless and guide us in the name of Jesus Christ. We pray to you. Everybody say amen. Bye.